Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Nah, kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Risa di Rembang. Mbak Risa menceritakan tentang peristiwa horor yang pernah dialami oleh dirinya beserta keluarganya yang kejadiannya sudah lumayan cukup lama. Jadi sekitar tahun 90-an akhir. Tepatnya tahun berapa itu kurang tahu. Tapi seingatnya Mbak Risa, ini sebelum acara tahun baru milenium gitu. Jadi kemungkinan 90-an akhir. Jadi Mbak Risa itu tinggal di kampung. Ya seperti kampung-kampung pada umumnya di tahun 90-an kan memang kondisinya itu masih relatif lumayan cukup gelap. Meskipun kampungnya Mbak Risa itu termasuk dekat dengan daerah yang ramai atau daerah perkotaannya. Ya, mungkin jaraknya sekitar 2 atau 3 km dari daerah-daerah yang banyak pertokoan semacam itu. Tapi kondisi, meskipun dekat sama perkotaan, tapi kondisi di kampungnya itu memang kalau malam itu ya masih gelap semacam itulah. Masih banyak tanah-tanah kosong. Rumah pun masih berjarak-jarak begitu ya. Anak kecil pun belum terlalu sibuk dengan mainan kayak anak-anak sekarang. Kalau malam itu pada keluar lumayan cukup ramai. Mulai sepi itu nanti jam 9 malam. Mohon maaf. Kalau udah jam 9 malam itu anak-anak itu udah ya sepertinya udah alarm otomatis ya. Mereka itu udah pada pulang semua. Ya, sisain bapak-bapak atau beberapa ibu-ibu gitu yang masih duduk-duduk mungkin di rumah panas atau gimana. Jadi Mbak Risa itu tinggal di sebuah rumah yang pada umumnya seperti keluarga-keluarga yang lain, seperti rumah-rumah yang lain di kampung tersebut. Di sebelah Mbak Risa ada satu rumah itu berjarak sekitar 3 meter dari rumahnya. Ini ada lorong nanggung banget begitu ya. Sekitar 2 atau 3 meter lah lebarnya itu. Nah, di situ berdiri satu rumah dan rumah tersebut itu kosong. Kosong belum lama memang, baru sekitar 3 bulan lah. Jadi keluarga yang menempati rumah tersebut itu pindah ke kota, itu di daerah Semarang sana. Jadi rumah itu sepi, rumah itu mulai ya ditinggalkan, nggak dirawat bener-bener. Selama 3 bulan tersebut, seingatnya Mbak Risa dan keluarga, nggak ada satu orang pun dari yang punya rumah itu datang ke sana buat ngebersihin atau apa. Mungkin yang namanya listrik tetap dibayar kali ya. Soalnya apa? Bolam di teras rumah sama di bagian belakang samping rumah itu tetap nyala. Dan ya siang malam itu dinyalain terus, ditinggalin terus ya. Meskipun ditinggalin itu tetap dibiarkan menyala. Ya Mbak Risa malah seneng gitu kan. Jadi rumah itu meskipun nggak ditempatin tapi setidaknya ada lampu lah di depannya, nggak terlalu serem juga. Nah, tiba-tiba pada suatu hari datanglah seorang perempuan. Seorang perempuan usianya mungkin sekitar 55 tahun, belum 60. Datang ke situ dan masuk ke dalam rumah tersebut. Ini keluarganya Mbak Risa kan bingung, ini siapa gitu ya. Loh kok itu ada yang buka pintu jegrek semacam itu. Mbak Risa itu dengar dari di sebelah ruang tamu itu ada sebuah jendela ya, bisa ngelihat ke teras rumah tersebut. Jadi ngelongok dari dalam, kacanya kan kaca Ray-Ban, jadi ndak Ray-Ban gitu ya, jadi kaca yang hitam seperti itu. Jadi nggak kelihatan, kalau nggak terlalu kelihatan misal dari luar. Ngelongok begini, loh ada seorang perempuan, ada ibu-ibu ke sana, itu siapa ya? Mungkin dia kerabatnya yang punya rumah, atau bisa jadi dia ngontrak. Tapi kalau ngontrak, biasanya kan suka datang dulu sama yang punya rumah gitu, survei, ngeliatin rumahnya gimana. Ini kok sepertinya udah megang kunci, dan ya bisa masuk begitu aja. Dan si ibu ini tuh cuman sendirian. Ya dibiarkan sama keluarganya Mbak Risa tentu saja. Mungkin ada yang nempatin lah, sudah biarin aja gitu ya. Nanti juga paling laporan ke RT, RW setempat kalau dia mau tinggal di sini. Udah dibiarin aja. Nah udah, memang nggak ada yang mencurigakan soalnya masuknya itu juga pakai kunci, bukan dibobol atau gimana ya. Lagian setaunya Mbak Risa dan keluarga, rumah itu tuh udah, tanda kutip itu udah kosong.
perkakas barang-barang itu memang sepertinya udah diangkutin semuanya pakai truk dulu saat pindahan si tetangganya itu. Singkat cerita, sore harinya, Mbak Risa dan keluarga itu lagi pada di depan rumah lah, sekitar jam 4, setengah 5 sore. Keluarlah ibu-ibu tersebut pakai daster, rambut itu digerai biasa gitu. Kayak habis mandi semacam itu, terlihat seger juga. Nyamperin, dan ternyata ibu itu termasuk ramah orangnya. Namanya Ibu Mada. Memperkenalkan diri, saya Mada, saya ini masih kerabatnya sama Mbak ini, jadi nyebutin nama yang punya rumah tersebut. Oh, ibu masih saudara? Iya, saya mohon izin buat nempatin rumah ini, katanya. Ya sayang ya Mbak ya, daripada dibiarin kosong, suwung semacam itu. Jadi ya saya tempatin aja deh. Mbak Risa dan keluarga pun menyambut dengan baik. Oh, sepertinya ini orang baik, orangnya tuh sopan, terus kayak gitu mau mendekat. Dan ya terutama itu tadi, rumah kalau dibiarkan lama-lama kosong kan takutnya nanti jadi sarang binatang sama jadi sarang sesuatu yang seharusnya tidak terlihat gitu ya. Takutnya mengganggu atau gimana. Seneng yang ada Mbak Risa dapat tetangga baru. Baru 1 hari itu, malam harinya, ini adalah sesuatu yang sebelum-sebelumnya itu tidak pernah terjadi. Malam itu, Mbak Risa kan kamarnya memang sebelahan sama rumah tersebut. Jadi sisinya gitu ya, jarak itu tadi sekitar 2 atau 3 meter ke rumah itu. Nah, malam hari sekitar jam setengah 12 malam lah, Mbak Risa itu kayak kebangun gara-gara mendengar. Dan begitu mendengar, Mbak Risa itu langsung syok, langsung takut. Soalnya apa? Yang didengar itu suara tangisan, ada orang merintih, ada suara perempuan itu lagi merintih yang seolah-olah itu tersayat banget, nangis itu dalam banget. Ya nggak bisa narator niruin gitu ya. Tapi seorang perempuan yang seolah-olah bersedih, yang nangis itu sambil meringkuk, terseduh-seduh semacam itu. Kok ada orang nangis seperti itu, siapa? Kata si Mbak Risa. Dia kan makanya itu tadi, begitu ngedenger, melek, itu langsung tang. Kok ada orang nangis? Langsung kan yang dibayangin, jangan-jangan ada kuntilanak nangis atau apa. Seperti yang di film-film begitu ya. Mbak Risa pun langsung bangun dari kasur, turun, karena takut, ke kamar ibunya. Bapaknya itu tidur di ruang tengah di sana. Ke kamar ibunya, mau bangunin bapak itu tidak berani. Bangunin ibunya. Bu. Iya, kenapa, Sak? Bu, ada suara orang nangis. Ibunya pun ngedenger gitu ya. Nah, si bapak ternyata bangun juga. Kenapa, Sak? Kata si bapak. Pak, ada suara orang nangis, Pak. Udah, ndak usah diurusin, kata si bapak. Iya, Pak, cuman suaranya tuh kayak gitu banget, Pak. Udah istirahat lagi aja, sang. Istirahat, kata si bapak. Nggak usah diurusin, nanti dia datang ke sini malah bapaknya tuh nakut-nakutin begitu. Akhirnya, loh bapak gimana sih, aku takut jadinya, Pak. Udah, ndak usah takut, kan bapak tidur di tengah sini, itu kamar kamu di situ kelihatan, pintunya buka aja, nggak usah ditutup, kata si bapak. Ya udah deh, akhirnya Mbak Risa pun masuk ke dalam sana. Ibunya ya cuman kayak bingung, iya sih Pak, kok ada suara orang nangis gitu. Sudah Bu, tidur sana, tidur, kata si bapak. Ibunya pun balik ke kamar, Mbak Risa pun balik ke kamar. Tapi ya nggak langsung tidur, ngedengerin dulu. Ini kursi belakangan kok bunyi ya, perasaan sebelumnya tuh enggak. Kayaknya ketuker ini. Apa namanya, sebelumnya namanya mendengar kayak gitu, itu nggak langsung tidur, nggak bisa tidur. Didengerin terus, ini sebenarnya suaranya siapa sih? Apa suaranya orang sebelah Bu Mada itu? Tapi ya Mbak Risa kan belum hafal suaranya, jadi nggak bisa nebak-nebak atau apa. Cuman suara itu tuh bener-bener kenceng, keras suaranya, jelas banget, seolah-olah ya itu kayak Ibu Mada misalkan bener, suara tangisan tersebut itu kayak berdiri di luar tembok kamarnya si Mbak Risa di situ. Jadi kenceng banget. Yang Mbak Risanya cuma kelap-kelip, tiba-tiba suara itu pun menghilang. Hilang dengan sendirinya gitu. Nah, di situ Mbak Risa mulai tenang, nengok ke sana, oh bapak masih ada di situ. Akhirnya Mbak Risa pun lanjut tidur. Keesokan paginya itu kan jadi pembicaraan. Ibunya Mbak Risa pun ngobrol sama tetangga gitu ya. Bu, semalam saya tuh ngedenger ada suara tangisan. Loh, suaranya siapa? Nggak tahu, kata sih. Tapi ibunya Mbak Risa itu belum ngobrol sama tetangga yang sebelah sana, yang di samping rumah yang ditempatin Bu Mada. Sebenarnya ada keinginan, tapi terlalu jauh, dan hal itu juga
kayaknya nggak bakalan diomongin sama Bu Mada atau gimana, nggak enak. Takutnya memang beneran Bu Mada lagi nangis sedih, terus ditanya-tanya gitu kan, kayaknya kesannya tuh ikut campur banget. Pagi itu Bu Mada pun keluar, ya jemur-jemur pakaian gitu ya. Jemurnya tuh di area depan rumah di situ karena terasnya tuh lumayan ada halamannya, tapi nggak ada pagarnya rumah tersebut. Jemur pakaian dan yang lain-lain, saling sapa sama ibu, termasuk Mbak Risa yang mau berangkat sekolah itu juga tegur sapa, mari. Mbak Risa pun berangkat ke sana. Ya, sempat saat berangkat, ini ngelirik, ini Mbak Risa itu nggak diceritakan ya, waktu itu kelas berapa, terus usianya berapa itu nggak diceritakan. Cuman nggak tahu kalau narator yang bayangin, ini kayaknya Mbak Risa itu udah SMP, kemungkinan ya, itu udah SMP terus ke sekolah berangkat naik sepeda misalkan. Itu seperti itu, jalan ke sana misal naik sepeda sambil ngayuh, sambil ngelirik ke arahnya Bu Risa, ke arahnya Bu Mada yang di samping rumah itu, dan sambil beginin jemuran. Bu Mada itu matanya tuh ngelirik ke arahnya si Mbak Risa. Dia pun ketakutan, ya, kaget awalnya. Bu Mada ngeliatin aku gitu kan. Udah lempeng, nengok lagi ke sana. Ini matanya tuh masih ngelirik, ngeliatin jemurannya dipegangin terus begini. Terus matanya tuh masih ngikutin si Mbak Risa. Ya dia kan ketakutan tuh. Kok Bu Mada cara ngelihatnya seperti itu? Hari itu di sekolah, dia yang ada itu kepikiran kenapa ya Bu Mada ngelihatnya semacam itu ke aku gitu. Kenapa ya? Ada apa ya? Apa Bu Mada marah atau gimana? Itu kepikiran, sempat ya, Sak, kamu ngelamun sih Sak, kenapa Sak? Sama beberapa temannya. Ya Mbak Risa pun cerita, tapi ya nggak ada masukan apapun. Pulanglah Mbak Risa waktu itu, rumahnya Bu Mada itu nutup siang-siang, dan ya sepulangnya di rumah Mbak Risa pun nggak menceritakan hal tersebut ke orang tua. Hari itu diam-diam aja, akhirnya apa? Malam pun tiba, singkat cerita, malam kedua. Di malam kedua Mbak Risa itu makin risau, makin kepikiran. Kenapa ya Ibu Mada ngelihatin aku begitu? Terus malam sebelumnya aku ngelihat Bu Mada itu nangis terseduh-seduh. Sebenarnya kenapa ya Bu Mada kok aneh kayak gitu? Apa Bu Mada setan atau bukan? Tapi bukan, itu orang. Ibu juga ngelihat, ibu juga ngajakin ngobrol. Dan malam hari itu karena nggak bisa tidur, itu ditengokin sama bapak. Sak, kamu belum tidur Sak, udah 9:30 malam. Sak, kamu belum tidur Sak? Susah Pak, aku nggak bisa tidur Pak, kata si Mbak Risa. Akhirnya ditemenin sama bapaknya. Kenapa? Kenapa susah? Kamu kan siang tadi nggak tidur. Iya Pak, aku kepikiran, kata si Mbak Risa. Kamu kepikiran apa Nak? Kemarin akhirnya dibuka sama Mbak Risa. Pak, kemarin aku waktu berangkat sekolah, aku kan lihat Bu Mada lagi ngejemur pakaian di sana di depan. Bu Mada ngeliatin aku terus Pak, katanya. Ya orang liatin ya nggak apa-apa, kata si bapak. Bukan begitu Pak, cuma ngeliatinnya tuh aneh. Jemurannya tuh dipegangin terus begini, ngeliatin aku terus. Sampai aku udah lewat Pak, sampai aku nengok ngeliatnya begini. Bu Mada masih ngeliatin aku atau enggak? Ternyata masih Pak. Dan ya aku nggak kelihatan mukanya karena kan ini ketutupan sama tali jemuran, kayak pakai masker jatuhnya. Cuma ngeliatin matanya doang. Itu kayaknya ngeliatin aku terus Pak. Dan aku kok jadi takut ya Pak ya gitu. Sudah, nggak usah dipikirin. Mungkin Bu Mada ya ngeliatin ini anak gitu kan. Ini namanya siapa? Belum kenal atau apa katanya. Mungkin lupa atau gimana gitu. Namanya juga tetangga baru, kata si bapak. Berusaha menenangkan si Mbak Risa. Tapi pikirannya Mbak Risa pun masih yaitu tadi, masih tanda tanya terus dilawan. Iya juga ya, barangkali cuma perasaanku. Udahlah aku tidur. Akhirnya Mbak Risa pun tertidur sekitar jam 10 malam. Bapak pun seperti biasa tidur di ruang tengah. Nah, kali ini malam ini pun terbangun Mbak Risa gara-gara bapak itu nabrak sesuatu. Kayak ada lemari kecil, di pinggirnya itu ada kaleng. Kaleng naruhnya itu lumayan cukup ke pinggir. Bapak lewat, ketabrak, kesenggol kaleng tersebut, akhirnya jatuh, blontrang gitu kan, bunyinya kenceng. Mbak Risa itu bangun dan ngedenger ada suara kayak langkah kaki atau apa. Ini ternyata suaranya bapak.
Mbak Risa pun akhirnya turun ke situ. Ternyata bapaknya ini mau menuju ke arah depan, mau menuju ke arah pintu ya, mau menuju ke arah ruang tamu. Nah, yang tadi di awal disebutkan, di ruang tamu tersebut bagian sisi samping, itu kan ada kaca besar yang tembus ke arah teras rumahnya yang ditempatin Bu Mada. Bapak pun berdiri di ruang tamu tersebut. Si Mbak Risa mendekat ke sana. "Pak, lagi apa Pak?" katanya. Kata bapaknya. Disitulah Mbak Risa itu mulai mendengar ada orang lagi nyanyi-nyanyi. Nyanyi-nyanyinya tuh nggak enak pokoknya, kata si Mbak Risa. "Aku nggak tahu nyanyi apa, tapi seorang ibu-ibu, sepertinya seorang perempuan." Dan langsungan pikirannya Mbak Risa, jangan-jangan ini Bu Mada lagi gitu, yang nyanyi-nyanyi semacam itu. Bapak pun mendekat ke sana. Lampu di ruang tamu itu kan udah dimatikan ya. Bapak mendekat ke situ ke arah jendela samping rumah. Mbak Risa pun ikut. Saat ke sana, dibuka kordennya begini, beneran ternyata Bu Mada itu lagi nari-nari. Tangannya tuh begini di depan rumah. Lampu depan itu udah dimatikan, yang biasanya nyala terus itu dimatikan, dan dia tuh nari-nari begini pakai daster gitu ya. Wow, pokoknya nyanyi-nyanyinya tuh nggak enak, nggak ada kata-kata, cuman bilang ya kayak mohon maaf ya, kayak mungkin orang gila nyanyi seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Mbak Risa, "Pak, itu Bu Mada Pak." "Iya, itu Bu Mada." "Kenapa ya Risa seperti itu?" "Aku juga nggak tahu Pak," gitu. "Kenapa seperti itu ya?" Duh, gimana ya, udah nggak usah dilihatin. Mungkin Bapak ya nggak mau Mbak Risa itu melihat hal semacam itu terlalu lama gitu ya. Udah nggak usah dilihatin. Yuk masuk lagi. Akhirnya masuk. "Pak, kok seperti itu di ruang tengah gitu ya?" Mbak Risa itu mulai membahas. Ibunya kan jadi bangun. "Pak, ada apa sih Pak?" gitu kan, "kok serius banget?" "Bu, itu Bu Mada." Mbak Risanya yang nggak ini. "Bu Mada kenapa, Bu Mada kenapa Pak?" "Bu Mada nari-nari sendiri, joget-joget sendiri." "Masa sih?" katanya. "Beneran deh Bu, beneran. Coba lihat deh Bu, coba lihat." Anterin. Ibunya minta dianterin. Akhirnya ke ruang tamu dianterin sama Mbak Risa. Bapak itu paling belakang. Dan ya bener, dia itu nari-nari sendiri, ya mondar-mandir, bolak-balik dari sisi teras yang satu ke sisi teras yang lain, bolak-balik terus sambil nyanyi-nyanyi seperti itu. "Pak, iya Pak, kok seperti itu ya Pak? Padahal Bu Mada itu kalau siang kan orangnya baik, tapi kalau malam kok jadi semacam itu ya Pak ya?" "Lah Bu, ndak tahu Bu, Bapak juga ndak tahu." "Ya udahlah," kata si Bapak, "udahlah nggak usah ini, yang penting dia nggak mengganggu kita, ya mengganggu gitu-gitu doang lah, berisik-berisik sedikit ndak apa-apa ya. Tapi ya sudahlah, biarin aja Bu, mungkin Bu Mada lagi banyak pikiran atau gimana." "Iya Pak, yaudah istirahat lagi. Istirahat." Cuman Mbak Risa kan tetap berpikir dan yakin Bapak sama Ibu juga punya pikiran lain. Kok seperti itu ya? Kok bisa nyanyi-nyanyi, nangis-nangis, berarti yang kemarin nangis itu beneran Bu Mada. Aneh gitu, kata Mbak Risa. Besok sekolah semoga Bu Mada itu nggak di depan rumah. Keesokan paginya, bener, Mbak Risa berangkat sekolah, biasa naik sepeda dan berharap nggak ketemu sama Bu Mada. Memang nggak ada. Sepi, di depan itu sepi. Akhirnya udah langsung bablas ke sana. Cuman sepulang sekolahnya, Bu Mada itu lagi berdiri di situ di depan rumah, di teras rumah, gak ngapa-ngapain. Mbak Risa itu lewat, itu diliatin terus sambil senyum Bu Madanya. Senyum, Mbak Risa kan senyum begini, sopan santun gitu ya. Senyum, disenyumin sama Bu Mada. Udah, Mbak Risa itu buang muka. Setelah itu coba iseng-iseng ngelirik gitu ya. Set-set, curi-curi pandang begitu doang. Ternyata Bu Mada itu masih senyum begini, senyum yang sama. Itu ngeliatin Mbak Risa terus sampai di depan rumah. Di sana Mbak Risa kan mulai risih lagi, langsung masuk ke dalam rumah sana. Bu, gitu kan. Kenapa lagi? Ada Bu Mada di depan. "Ya biarin," katanya, "orang di depan. Maksudnya depan rumah siapa? Depan rumahnya sendiri Bu." "Ya udah biarin, ngapain orang di depan rumah sendiri kamu pakai laporan?" "Bu, aku itu takut Bu," kata Mbak Risa. "Kamu itu takut kenapa?" kata ibunya. "Aku diliatin lagi Bu." "Kamu itu kegeeran," kata si ibu. "Orang diliatin." "Bu, diliatin senyum terus Bu." Ya mungkin Bu Mada memang begitu karakternya, senyum sama orang. Memang dia itu sebenarnya orangnya baik. Cuman kalau malam ya nggak tahu kerasukan apa, kata si ibunya. "Bu, ini tuh beda Bu.
senyumnya kayak gitu, serem, senyumnya tuh nggak ganti-ganti. Ibu ngeliatin aku terus sampai depan rumah. Bu, aku tuh takut digigit sama Bu Mada. Oh, gigit-gigit apaan, kata si ibunya. Udah, nggak usah mikir yang macam-macam, kata ibu. Ya sudah, Mbak Risa pun ganti baju, dan beberapa hari ke belakang kan memang kurang tidur. Akhirnya siang itu dipakai oleh Mbak Risa. Udahlah, aku mau istirahat aja lah, istirahat yang cukup. Tidurlah siang itu dan sampai sore gitu ya. Sampai sore pun nggak terjadi apa-apa, cuman sekitar jam setengah 5 atau jam 5 sore saat Mbak Risa udah selesai mandi, ternyata Bu Mada itu lagi ngobrol sama ibunya. Dan ngobrol ini di depan rumahnya Mbak Risa, di halaman sana ujung gitu ya, deket jalan. Ya layaknya ibu-ibu yang sore-sore lagi ngobrol. Oh, lagi ngobrol. Mbak Risa tadinya mau keluar, gak jadi gitu kan. Dan akhirnya sudah, keluarlah Mbak Risa, terpaksa gitu ya. Begitu terpaksa keluar, Bu Mada itu sikapnya justru malah lebih tenang, lebih bersahabat. Risa, kata si Bu Mada. Ya ince Bu, katanya. Risa sekarang kelas berapa? Ya nanya itu normal ya, mukanya pun mimik normal. Sekarang kelas berapa, nak? Ya nggak disebutin gitu waktu itu. Aku kelas 1, cuman kan tadi nggak disebutin ya, maksudnya kelas 1 SMP atau kelas 1 SD atau naik sekolahnya naik sepeda atau enggak gitu. Itu bilang aku kelas 1, Bu. Oh, kelas 1 ya. Sekolahnya di mana? Di sana, nyebutin satu daerah misalkan. Oh ya sudah ya gitu. Udah cuman ngobrol-ngobrol sebatas itu doang. Mbak Risa pun keluar sana main ke rumah tetangga, tapi yang nggak cerita apa-apa. Dan Bu Mada di sana, tetangganya itu kan depan agak nyerong. Dari tempat tersebut kan kelihatan Bu Mada tetap. Cuman kali ini sikapnya Bu Mada tuh beda. Bukan orang yang ngelirik ke sana, ngeliatin Mbak Risa seperti tadi siang atau apa ya. Itu tuh enggak. Sikapnya tuh benar-benar biasa aja. Sikap-sikap ya normal semacam itulah ya. Sampai akhirnya malam hari pun tiba seperti biasa. Dan ini adalah malam yang menentukan, kata si Mbak Risa. Malam itu sekitar jam 8, pintu di depan itu diketok. Pertama ada suara rumahnya Bu Mada itu buka pintu, jegrek-jegrek gitu ya. Terus tiba-tiba nggak lama setelah itu, pintu depan rumah diketok. Saat diketok, itu Bu Mada. Yo kaget Mbak Risa, loh Bu Mada kesini, dia itu bawa bantal. Ngapain ya? Yang ngobrol sama ibu di depan situ. Ibu pun langsung masuk ke dalam, kan? Masuk ke dalam. Bu Mada ikut ke dalam sana dan ibu pun menjelaskan, Risa, bapaknya udah tahu gitu ya waktu itu. Risa, hari ini, malam ini, Bu Mada mau numpang tidur di sini, tidur di rumah kita. Barisanya, kenapa Bu? Gitu langsung begitu seolah-olah nggak setuju gitu. Kenapa Bu? Ya sudah apa-apa, kata si itu ya, Bu Mada lagi, udah tahu lah lagi butuh bantuan, katanya begitu. Pikirnya Mbak Risa, dia datang dari entah berantah, masuk ke rumah tersebut, kok sekarang pindah rumah ke sini gitu. Kok aneh banget, pikirnya Mbak Risa. Tapi ya sudah, Mbak Risa pun nggak bisa ngelawan, dan akhirnya kamarnya Mbak Risa itu mau dijadikan korban, mau dijadikan tumbal, tapi nggak mau. Nanti Risa boleh pinjam kamarmu nggak? Bu, jangan kamarku, Bu. Bu Madanya pun, alah Bu, nggak usah, saya tuh nggak usah di kamar. Saya nggak apa-apa tidur di ruang tamu situ aja, nggak apa-apa. Aduh, gimana ya? Bu, nggak apa-apa, nggak. Ibunya si Mbak Risa juga bingung ya. Mau ditempatkan di mana? Tapi ya sudahlah, Bu Madanya maunya begitu. Ya, Bu, mohon maaf ya Bu, ya begini. Udah Bu, nggak apa-apa Bu, saya tidur di sini aja. Dan akhirnya Bu Mada pun malam itu tidur di tempat tersebut. Mbak Risa ndak bisa tidur karena ya itu tadi, orang ini tidur di sini ya. Nah itu pintu antara ruang tamu sama ruang tengah kan akhirnya ditutup. Bapak pun tidur di dalam kamar sama ibu. Sepi di sana. Mbak Risa pun biasanya bapak di ruang tengah, ini dia ndak ada. Ya makin serem intinya, di depan itu ada Bu Mada yang kalau malam itu suka nyanyi-nyanyi, suka nangis, suka ngeliatin Mbak Risa dengan tatapan yang aneh. Dan akhirnya sekitar ya setengah 12 malam, Mbak Risa itu belum tidur. Siangnya itu tidur lumayan lama kan, jadi kayak
ini dapat tenaga baru, dia tuh nggak tidur sampai setengah 12 itu dia mendengar ada suara orang nyanyi lagi. Loh, ada suara orang nyanyi itu di samping, di sebelah rumah. Ternyata ibunya pun bangun buka pintu, jegrek. Mbak Risa langsung, ibu bangun. Dia kan langsung buka pintu juga. Bu, kenapa bu? Risa, sini, kamu di belakang, katanya. Kamu di belakang. Iya bu. Bapaknya Mbak Risa pun ikut ya, ngantar ibunya menuju ke ruang tamu sana. Dibukalah pintu ruang tamu, jegrek. Mbak Risa kaget karena Bu Mada itu udah berdiri di sana, di tengah-tengah lah intinya di situ. Ya ternyata itu memang beneran Bu Mada, kayak udah nungguin ibunya. Bu, itu Bu udah mulai, kata si Bu Madanya. Udah mulai apaan, ini ada yang nyanyi tetap bukannya yang nyanyi itu Bu Mada ya. Kenapa dibuka kordennya begini? Itu beneran ada sosok yang nyanyi di situ. Kayak kemarin bolak-balik begini, Bu Madanya itu masih megangin bantal di sana gitu kan. Di situ Mbak Risa pun, loh, bukannya yang suka nyanyi itu Bu Mada ya? Bukan saya, kata Bu Mada. Lah terus siapa Bu itu? Saya juga ndak tahu, katanya. Tapi kok mirip banget sama Bu Mada. Iya memang mirip sama saya, tapi itu bukan saya, kata si Bu Madanya. Mbak Risa, bapaknya, ibunya itu melihat itu beneran di sebelah sana itu ada satu sosok yang nyanyi seperti itu. Cuman ada satu gerakan sekali itu yang sebelumnya itu belum pernah dilihat. Si sosok perempuan itu jalan, lari itu cepet banget ke arah pinggir jalanan kampung, terus balik lagi, gini ya. Habis itu muter ke sana, muter ke sisi sana sebelah rumah, dan gak muncul lagi. Nah dari situ Bu Mada pun akhirnya cerita itu, Bu, saya juga bingung, kok tiba-tiba ada seperti itu, saya tuh gak ngerti. Tak kirain itu Bu Mada ya. Mbak Risanya yang paling merasa terganggu di situ kan. Maaf Bu, saya pikir itu Bu Mada. Jadi yang suka ngeliatin saya itu bukan Bu Mada ya? Bukan, itu bukan saya. Ngeliatin gimana memangnya? Ngeliatin senyum kayak gitu. Terus Bu, aku kan takut. Bukan lah, bukan, itu bukan saya ndak begitu, kata si Bu Mada. Dan memang Mbak Risa itu percaya. Ya percayanya begitu. Bu Madanya di sini, di sana itu ternyata ada sosok yang lain. Itu bukan Bu Mada, tapi memang mirip. Bu Mada yang nangis itu bukan Bu Mada. Bukan, saya bukan Bu Mada. Bukan saya yang nangis. Terus yang itu yang ketawa-ketawa sebelum-sebelumnya bukan Bu Mada. Ya bukan saya juga, kata Bu Madanya. Disitulah malam itu mulai terkuak. Oh ternyata itu bukan Bu Mada. Ya ditanya-tanya, sebelumnya Bu Mada sendiri pernah mengalami hal seperti ini enggak di tempat lain? Enggak, saya tuh enggak pernah, katanya. Oh enggak pernah, berarti ini baru kali ini ya? Iya, coba Bu Mada cerita. Akhirnya Bu Mada pun cerita. Jadi rumah ini yang ditempatin ini itu adalah rumah adiknya Bu Mada. Yang perempuan gitu, yang perempuan itu adiknya Bu Mada. Bu Mada sendiri itu anak pertama, anak paling tua. Nah, akhirnya sudah dari situ karena memang saya baru pisah dari suami gitu ya, dan anak-anak itu kan udah pada misah semua, udah menikah dan akhirnya nggak ada tempat tinggal. Ya sudah, saya hubungi adik saya dan akhirnya nempatin rumah ini. Udah hanya sebatas itu. Cuman saat saya nempatin, kok di dalam kayak ada yang mondar-mandir gitu. Dan saya juga ngerasa itu tuh mirip sama adik saya. Nah itu miripnya sama adik saya. Orang lain ngelihatnya ke miripnya Bu Mada. Dan dari situ ya sudah, gak ada penyelesaian apapun. Bu Mada itu tetap tinggal di sana. Dan keluarganya si Mbak Risa pun akhirnya memaklumi kejadian tersebut. Warga pun jadi pada tahu dan ya sudah dibiarkan begitu aja, nggak diusir, nggak diapa-apain. Bu Mada pun bertahan di sana kurang lebih sekitar 1 tahun tinggal di rumah tersebut. Itu aja satu cerita dari Mbak Risa. Terima kasih banyak kawan-kawan, support dan dukungannya apapun itu. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih support dalam bentuk subscriber, kawan-kawan yang udah kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks. Terima kasih banyak yang like, yang ninggalin komentar, yang membagikan ke yang lain juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami tentu untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang Biru, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.